wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki bab baru atau pasal baru, yaitu al-ilmu wal ulama. Al-ilmu wal ulama. Naam, man yakra? Tafadhal, Ustaz. Al-ilmu wal ulama. Tawqirul ilmu wa Tawqirul ilmu wa ahlihi. An Abi Wa'il an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa rajulan Naam. faqala irfa izar wa qala wa anta ya Ibn Mas'ud farfa izaruka qala inna bisaqiyya humusyatan wa ana ummu nas wa balagha dhalika Umar radhiyallahu anhu wa ja'ala yadribu rajul wa yaqulu ataruddu ala Ibn Mas'ud wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu utlubul ilma wa in ajastum wa ahibbu ahlahu wa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu aqada li Zaid bin Thabit bil rikabin wa qala sanaha yabna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Wa qala Zuhri kana Abu Salamah rahimahullah kafiran ma yukhalifu Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa hulima lidzalika minhu Waalaikumsalam. Ilmu dan ulama. Menghormati ilmu dan ahlinya. Dari Abi Wa'il, sesungguhnya Ibnu Mas'ud melihat seorang laki-laki yang musbil, yang pakaiannya melebihi mata kaki. Maka dia berkata, irfa izarak, naikkan sarungmu. Maka orang laki-laki tersebut berkata, dan engkau Ibnu Mas'ud, naikkan sarungmu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya betisku, pada kedua betisku ada kekurusan, dan aku adalah orang yang terpandang. Aku mengimami manusia. Maka yang perkataan laki-laki itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar memukul laki-laki tersebut dan berkata, Ataruddu ala, apakah kamu
menolak Ibnu Mas'ud, membantah Ibnu Mas'ud, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, carilah ilmu karena sesungguhnya maka apabila kamu ajas tidak mampu, maka apabila kamu tidak mampu, cintailah pemiliknya, dan apabila kamu tidak mencintainya, maka janganlah membencinya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia memegang Akhadali Zaid bin Thabit birrikab, mengambilkan kendaraannya Zaid bin Thabit atau menuntun kendaraannya Zaid bin Thabit. Sesungguhnya Ibnu Abbas menuntun kendaraannya Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit berkata, lepaskan anak paman Rasulullah SAW. Tanahha, minggirlah, artinya tidak usahlah itu. Lepaskanlah, tanahha, minggirlah, nggak usah kau pegangi, wahai putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas berkata, demikianlah yang kami perbuat kepada ulama kami dan orang yang tua di antara kami. Dan berkata Zuhri rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Abu Salamah rahimahullah banyak menyelisihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang demikian menetapkan diharamkan atasnya ilmu yang banyak. Naam. Tayyib, barakallahu fiik. Al-ilmu wal ulama, bab tentang ilmu dan para ulama. Yang pertama yaitu tauqirul ilmi wa ahlihi, yaitu menghormati ilmu dan ulama atau memuliakan ilmu dan para ulama. Ahluh yaitu orang-orang yang berilmu, yaitu maksudnya para ulama. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Wa'il an Abi Wa'ilin anna ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu ra'a rajulan qad asbal. Dari Abu Wa'il bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat ada seseorang yang melandungkan, menjulurkan pakaian bawahnya atau musbil. Faqala, maka Abdullah ibnu Mas'ud mengingatkan kepada orang itu, irfa' izar, tinggikan pakaianmu, tinggikan sarungmu. Izar itu adalah pakaian bagian bawah, baik itu sarung ataupun sirwal ataupun yang lainnya, tetapi yang dari atas ke bawah. Adapun jawrab ataupun khuf itu maka tidak termasuk izar. Al-jawrab itu kaos kaki yang dari bawah ke atas, ataupun seperti sepatu khuf itu yang di atas mata kaki menutupi, maka ini tidak termasuk. Kalau sekarang seperti sepatu bot, maka ini bukan termasuk izar. Izar yaitu pakaian bagian bawah yang biasanya dipakai dari perut atau pinggang sampai ke bawah. Maka diingatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud orang ini, irfa' izarak, tinggikan pakaian bawahmu ataupun sarungmu. Faqala, lalu dia berkata, wa anta ya ibnu Mas'ud farfa' izarak, dan engkau wahai ibnu Mas'ud tinggikan pula pakaian bawahmu. Abdullah bin Mas'ud tidak marah, tapi beliau berkata, menyampaikan alasannya, beliau sampai agak menutup ke bawah, tapi tidak sampai berarti menutup mutlak. Beliau mengatakan, inna bisa kaya, pada kedua betisku, humusyatan, yaitu ada kekurusan, yaitu tidak gemuk, artinya kering. Jadi kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kedua lututnya itu kecil, kedua dari mulai dari kaki, dua kakinya itu kecil, termasuk betisnya pun kecil, ramping.
Kalau orang sekarang itu, wa ana ummun nas, dan aku ini mengimami manusia, yakni mengimami salat manusia atau memimpin mereka. Maksudnya mengimami manusia sehingga ketika beliau rukuk sujud, kalau ditinggikan sekali akan tampak, dan itu akan menyebabkan kewibawaan beliau berkurang dan kadang orang kurang memandang beliau. Fabalagha dzalika Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar mendengar berita ini. Sampailah kepada Umar berita ada orang yang diingatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud untuk mengangkat pakaian bawahnya, kemudian dia membantah dengan mengatakan wa anta irfa izarak, dan kau angkat pula pakaian. Maka Umar mendengar itu, faja'ala yadribur rajul, maka Umar memukul orang itu, yaitu menghukum dengan mencambuknya atau memukulnya. Wa yaqulu, kemudian beliau berkata, ataruddu ala bani Mas'udin, pantaskah kamu membantah Abdullah ibnu Mas'ud? Artinya, pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada Abdullah ibnu Mas'ud? Kenapa? Bukan karena semata-mata Abdullah ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi, tetapi radhiyallahu ta'ala beliau dikenal sebagai orang yang alim. Bahkan beliau dikatakan 70 juz daripada Al-Quran, 70 surat daripada Al-Quran beliau mengetahui asbabun nuzul daripada surat itu dan menguasai tafsirnya, sampai beliau mengatakan sekiranya ada orang yang lebih tahu maka saya akan bertanya kepadanya tentang tafsir dari suatu surat atau suatu ayat di dalam Al-Quran. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi yang alim, sehingga ketika ada satu masalah di masanya bersama dengan Abu Musa radhiyallahu ta'ala melihat seseorang atau beberapa orang yang mereka membuat lingkaran dan berzikir dengan batu dengan bilangan tertentu dengan cara-cara yang aneh. Beliau ragu untuk menegur mereka, maka beliau menyampaikan berita ini kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan menceritakan keadaannya, sampai beliau memarahi atau mengingatkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, mengapa engkau tidak mengingkari mereka? Kata Abu Musa, aku melihat kelihatannya baik, tapi ini sesuatu yang aneh. Maka esok harinya beliau bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa orang lainnya mendatangi dan memarahi mereka yang duduk di dalam majlis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Waddah. Yang hal ini menunjukkan kealiman daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menunjukkan keilmuan dari Abdullah ibnu Mas'ud, dan banyaknya beliau duduk dan meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang bersikap kurang terhormat, kurang baik kepada Abdullah ibnu Mas'ud, bukan semata-mata dari sisi kedudukannya sebagai sahabat, tapi karena kedudukannya sebagai seorang ulama, sebagai orang alim, maka itu menyakiti hati Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu adalah bukan sikap dari para sahabat atau dari kaum muslimin, yakni mereka sangat memuliakan dan menghormati ilmu serta orang-orang yang berilmu. Termasuk di sini sikap termasuk diri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, utlubul ilma fa in ajastum fa ahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Fa in ajastum, kalau kamu tidak mampu menuntut ilmu, yakni belajar ilmu tapi tidak bisa menghafalnya, tidak bisa mengingatnya, lemah, tidak bisa menghafal ilmu, atau karena sibuknya dengan urusan-urusan kenegaraan ataupun urusan sosial ataupun urusan kewajiban tugas dari pemerintahan dan sebagainya. Fa in ajastum fa ahibbu ahlau, maka cintailah para ulama. Artinya tetap menghormati mereka, mencintai mereka, memuliakan pada batas-batas yang wajar dan dibenarkan. Kalau itu pun tidak bisa, fa in lam tuhibbuhum, kalau itu pun tidak bisa kamu menunjukkan cinta mereka, cinta kalian kepada mereka, fala tubghiduhum, minimal jangan benci mereka para ulama. Lihat betapa urutan yang tertinggi adalah perintah untuk menuntut ilmu, dan ini menunjukkan ketinggian derajat ilmu ataupun kemuliaan ilmu.
Dan bila seseorang tidak mampu, karena memang tidak semua orang kadang bisa menguasai ilmu sebagaimana para ulama, seperti kita sebatas hanya membaca tulisan mereka dan tidak mampu menguasai seperti yang dimiliki oleh para ulama, maka berusahalah untuk mencintai para ulama, yaitu orang-orang yang benar-benar berilmu. Para ulama ini bukan pada tingkatan asatid, mereka juga dicintai pada batasan ilmu mereka. Tetapi yang lebih tinggi dari itu yaitu para ulama, mereka yang benar-benar berpegang dengan ilmu dan beramal dengannya pada semua ilmu yang dimilikinya. Dan para ulama-ulama kita yang masyhur di kalangannya adalah al-a'immah al-arba'ah, 4 imam madhab, juga ulama-ulama lainnya. Maknanya kita tidak boleh mencela seorang pun dari mereka. Mereka semua punya kedudukan ilmu, dan mereka semua orang-orang yang patut untuk dihormati dan dimuliakan. Dan juga selain mereka seperti Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laythi, dan juga yang lainnya, maka mereka para ulama ini semua juga tetap kita menghormatinya dan memuliakannya. Termasuk para ulama-ulama lainnya, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, dan imam-imam lainnya, termasuk imam-imam muhadditsin, Imam Bukhari, Muslim. Mereka para ulama dan ulama-ulama di zaman kita atau yang telah meninggal belum lama ini, seperti para ulama yang masyhur Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ataupun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, atau Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau Syekh Muqbil Al-Wadi, dan ulama-ulama lain yang belum lama meninggal seperti Syekh Hasan Siddiq Hasan Khan, atau Ahmad Muhammad Syakir, atau para ulama yang masih hidup di zaman kita juga seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan ulama-ulama lainnya yang mereka memiliki dasar ilmu dan beramal dengan ilmu dan berpegang di dalam beramal ilmu, maka wajib kita muliakan dan tidak patut bagi kita mencela sesuatu pun dari mereka. Namun bila kita tidak menyukai satu pendapat dari mereka, maka kita meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti pendapat yang lebih dekat kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menaruh kebencian kepada mereka. Bahkan yang wajib bagi kita adalah mencintai mereka. Ada pembahasan tulisan yang bagus yang kalau tidak salah dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau menulis risalah Tauqirul Ulama, yaitu memuliakan para ulama, dalam satu risalah yang cukup panjang. Risalah tapi cukup panjang dan isinya sangat besar faedahnya. Banyak menyebutkan riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana mereka bersikap kepada para ulama-ulama yang berilmu. Maka di sini Abu Darda radhiyallahu ta'ala seorang nabi, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu dan mencintai para ulama. Dan bila itu tidak mampu, maka minimal jangan membenci mereka. Ada mungkin orang yang memang tidak bisa menyukai, mungkin caranya, dari caranya berbicara, caranya menyampaikan, atau caranya bergaul, atau suaranya yang lantang kadang kita, tapi tidak boleh ada rasa benci. Kurang suka tidak mencintai, tetapi tidak membenci. Ini minimal. Yang paling bagus adalah mencintai semua ulama yang mereka memegang ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-ulama itu mereka warasatul anbiya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal ulama warasatul anbiya wa innal ulama lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama mereka itu adalah para pewaris Nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan berupa harta dirham maupun dinar. Akan tetapi yang mereka wariskan kepada umat adalah ilmu, yakni yang
diwariskan oleh para nabi kepada umat adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mempelajari apa yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ia telah memperoleh bagian warisan Nabi yang banyak, bihadzin wafir, yang berlimpah. Jadi kalau kita ingin dapat warisan banyak, ya kita harus banyak berilmu, yaitu berilmu dengan riwayat yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diriwayatkan tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbuatan beliau dan sikap beliau, dan juga bagaimana keterangan beliau dan para sahabat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Al-Quran Karim atau tafsir Al-Quran Karim, maka sesungguhnya ini semua merupakan ilmu yang paling berharga, yang ia menjadi kekayaan bagi diri seseorang, yang yaitu ketika orang punya harta warisan dari orang tua, kira-kira disimpan untuk nanti anak cucu lagi, atau biasanya dia gunakan untuk usaha atau untuk kehidupan. Tentu mereka kebanyakan akan menggunakan harta warisan itu untuk kepentingan keluarganya atau kebutuhan diri dan keluarganya. Maknanya demikian pula ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selazimnya, selayaknya kita amalkan. Karena sungguhnya ilmu yang hakiki adalah yang bersumber dari Nabi. Sedangkan yang selain dari Nabi, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat, bukan al-ilmun nafi. Demikian pula harta yang halal yang baik adalah yang didapatkan dari sumber yang benar. Misal dari warisan orang tua yang saleh, yang ia mendapatkan dengan cara yang baik, maka sepatutnya, selazimnya kita menggunakan harta warisan dari orang tua itulah yang kita gunakan untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita, dan untuk usaha kita sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Maknanya seperti itu pula ketika kita mendapatkan ilmu yang hak, yang benar, maka kita harus membuang semua ilmu yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang benar, sehingga maknanya hanya beramal terhadap apa yang kita peroleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mewariskan ilmunya kepada umat. Kemudian ini yang menarik lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu akhadha li Zaid bin Thabit lirrikabi. Faqala tanahha ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala hakadha naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau adalah sahabat Nabi yang mulia dan sekaligus keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka itu mencintai seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dari Bani Hashim, karena telah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengenai yang demikian itu, yaitu untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun segan kepada Abdullah ibnu Abbas, meskipun beliau lebih muda dari sahabat Zaid bin Thabit yang lebih senior dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang tahu akan kedudukan Zaid bin Thabit yang alim faqih, terutama di dalam Al-Quran, karena beliaulah yang menulis Al-Quran, yakni atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibnu Abbas ini memuliakan yakni Zaid bin Thabit dengan menuntun kendaraan kudanya, yakni untuk berjalan sampai ke perbatasan wilayah atau keluar dari kota Madinah tatkala hendak bepergian ataupun ketika selesai dari majlis untuk pulang dan selanjutnya. Zaid bin Thabit yang merasa risih, tidak enak sama keponakan dari paman Nabi atau anak dari paman Nabi atau misal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka meminta tanahha ya ibn ammi Rasulillah,
Tolong jangan dipegangi, minggir gitu. Tapi jawaban Abdullah ibnu Abbas apa? Hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Inilah yang diajarkan kepada kami, kepada keluarga Nabi, yaitu kepada kami untuk bersikap seperti ini kepada para ulama kami dan juga orang-orang yang lebih tua dari kami, atau yaitu orang-orang yang lebih terpandang kedudukannya dari kami dalam hal ilmu dan ketakwaan. Kalau para sahabat mengatakan kubara, yaitu orang-orang terpandang, orang-orang termuka, bukan dari sisi duniawiyahnya, tapi dari sisi keilmuan dan ukhrawiyahnya atau kesolehan dan ketakwaannya. Kalau kita mengatakan haula kubarauna, nah, kita akan melihat dari derajat jabatannya, dari kekayaannya dan sebagainya. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh para sahabat dan orang-orang terdahulu, kubara, dari sini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala di sini, yaitu orang-orang yang soleh di antara kami, ulama sekaligus orang-orang yang soleh terpandang dalam hal ilmu dan amal solehnya atau amalan ibadahnya. Maknanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang beliau sendiri hakikatnya seorang yang alim. Dan banyak diriwayatkan dari beliau bagaimana beliau datang kepada seorang sahabat Nabi untuk mengambil riwayat darinya. Dan ketika diketahui bahwa sahabat ini sedang istirahat, tidur siang, qailulah, maka beliau menunggu di depan. Nunggu di depan sambil duduk ataupun sambil bersandar atau ambil rebahan di depan rumahnya, sampai sahabat Nabi tadi keluar, baru beliau menemuinya dan tidak membangunkannya. Sampai sahabat ini mengatakan, wahai amma Rasulillah, wahai benak ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ada keperluan apa-apa, sudah suruh orang panggil kami yang akan datang kepada engkau. Jawaban Abdullah ibn Abbas sama seperti ini. Hakadha naf'alu bi ulama'ina. Demikian inilah kami, cara kami memperlakukan ulama kami, yakni murid yang datang kepada guru. Abdullah ibnu Abbas meskipun beliau termasuk dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihormati oleh para sahabat yang mulia, namun beliau selalu bersikap rendah hati, bersikap tidak sombong, tawadhu, dan datang kepada para sahabat dan mengambil ilmu dari mereka. Sehingga sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas ini paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi. Meskipun kadang di dalam meriwayatkannya beliau tidak lagi menyebutkan nama sahabat, karena sesama sahabat bisa jadi tidak disebutkannya dari sisi perawi yang sesudahnya, karena ada seorang sahabat sudah cukup untuk menjadi hujjah. Karena para sahabat itu hujjah di dalam kedudukan periwayatan. Maknanya tidak ada keraguan apa yang diriwayatkan dari mereka. Yang menjadi masalah adalah perawi-perawi yang di bawahnya. Apakah mereka benar-benar orang yang benar-benar diterima riwayatnya atau ada kekurangan-kekurangan. Maka ada istilahnya namanya mursal sahabi. Mursal sahabi yaitu dari seorang sahabat mestinya dia meriwayatkan dari sahabat lainnya baru dari Nabi. Yang indikasinya termasuk diantaranya adalah riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkenaan dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, yang Abdullah ibnu Abbas saat ketika Nabi mengamalkan hadis ini, ya ini dipandang beliau masih kecil, masih sangat belia. Sehingga sebagian orang kadang menganggap bahwa ini Abdullah ibnu Abbas tidak meriwayatkan langsung dari Nabi. Artinya meriwayatkan dari tidak merasakan dari Nabi. Mereka beranggapan dari mana Abdullah ibnu Abbas bisa meriwayatkan hal ini dari Nabi, yang saat itu beliau masih sangat kecil sekali, muda sekali. Hal ini dibantah oleh para ulama, yaitu dengan hujjah bahwa mursalus sahabi yang sanadnya sahih adalah hujjah.
bahwa riwayatnya seorang sahabat yang mursal, artinya tidak langsung kepada Nabi tapi kepada sahabat lain meskipun tidak disebutkan, maka riwayatnya adalah hujjah, karena satu para sahabat tidak akan meriwayatkan kecuali dari sahabat lainnya, dan seorang sahabat tidak akan meriwayatkan kecuali yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kejujuran para sahabat tidak diragukan sama sekali di kalangan para ulama ahlul hadis. Maka di sini hal yang sangat baik sekali, yaitu apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas, menunjukkan sikap tawaduknya seorang talibul ilm dengan datang kepada gurunya meskipun kedudukan, artinya di keluarga Nabi beliau termasuk orang yang mulia dan dihormati, tapi tetap bahkan bersikap memuliakan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum jami'an. Satu lagi sekalian nanti adanya. Waqala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, kana Abu Salamah rahimahullahu katsiran ma yukhalifu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa hurima lidzalika minhu ilman katsira. Abu Salamah rahimahullah, seorang tabi'in, ini banyak menyelisihi pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya banyak menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas ataupun perkataan dari Ibnu Abbas. Hal ini yang menjadikannya ia susah mendapatkan ilmu. Fahurima lidzalika minhu ilman katsiran, karena sikapnya yang suka banyak menyelisihi atau menentang Abdullah ibnu Abbas sebagai seorang yang alim, maka ia terhalang dari memperoleh ilmu. Ini maknanya apa? Orang yang tidak menghormati para ulama akan sulit mendapatkan ilmu dari para ulama. Orang yang tidak memuliakan para ulama, maka dia tidak akan memiliki ilmu banyak, sehingga akan diharamkan. Seberapa besar sikapnya menyelisihi para ulama atau menentang kepada para ulama atau tidak menghormati para ulama, sebesar itu pula ia terhalangi dari mendapatkan ilmunya para ulama. Sehingga mungkin dulu guru-guru kita di sekolah ada yang pernah berkata, jangan kualat sama gurumu, nanti kamu ilmumu tidak berkah. Nah, maksud ilmu tidak berkah diantaranya yakni apa yang didapatkan dari guru yang tidak dihormati, ia bisa hilang begitu saja. Maka ini salah satu pelajaran yang penting, keharusan kita untuk menghormati para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan nanti setelah adzan isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
صل على محمد وعلى ال محمد اللهم رب هذه الدعوات التامة الصراط القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Sebelum kita lanjutkan kepada yang berikutnya, kita akan membacakan sedikit catatan kaki daripada judul tema Tauqirul Ilmi wal Ulama di bawah ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala nasihan li ikhwanihil muslimin. Al-Hafidz Ibnu Asakir, beliau berkata menasihati saudara-saudara seislam, seagama, yaitu kaum muslimin. Wa muhaddiran minat ta'ni wat tashkiki fil ulama'il amilin. Dan beliau memperingatkan keras dari perbuatan mencela ataupun membuat keraguan-raguan pada diri para ulama yang mereka beramal dengan ilmunya. Wal a'immatil muhtadin, dan juga sikap celaan atau mencela dan menimbulkan keraguan-raguan pada para imam yang mereka mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjuk dengan mengatakan seperti ini. I'lam ya akhi waffaqani Allahu wa iyyaka limardati. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk mendapatkan ridhonya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Kemudian beliau menerangkan anna luhumal ulama'i masmumatun, bahwa daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun, masmumah. Wa adatullah fi hatqi astari muntakisihim ma'lumah. Dan sudah diketahui sikap Allah yang menjadi kebiasaan Allah terhadap orang-orang yang mengkoyak kehormatan atau tirai kehormatan para ulama. Mereka orang-orang yang mengkoyak, mencela, mencaci, merendahkan para ulama. Ini sudah jelas, sudah diketahui. Artinya para ulama, di kalangan para ulama, mereka kenal betul apabila ada orang mencela para ulama, maka ia akan semakin jauh dari petunjuk, maka semakin jauh dari ilmu, dan semakin jauh dari keberkahan dan rahmat dari Allah. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi, dan orang-orang yang melontarkan lidahnya dengan mencaci atau mencacat para ulama, ibtalahu Allah qabla mautihi bi mautil qalbi. Allah akan menimpakan ujian cobaan kepadanya sebelum matinya dengan kematian hatinya. Jadi sebelum mati dia akan dimatikan hatinya, naudzubillah min dzalik, yaitu orang yang mereka mencederai, mencela para ulama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hendaknya takut tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Fitnah di sini diartikan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al fitnatu asyaddu minal qatl, al fitnatu akbaru minal qatl. Apa makna al fitnah di dalam ayat-ayat ini semuanya? Yaitu kata beliau, asyirku awil kufru.
syirik ataupun kekafiran. Yaitu ini adalah yang paling parah, yang paling berbahaya. Orang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah alimul ulama, orang yang paling alim di antara para ulama, maka ia akan disesatkan oleh Allah sampai kepada tingkat kufur atau tingkat syirik. Au yusibuhum adzabun alim, atau ditimpa adab pedih. Dia tidak sampai kafir tapi masuk neraka terlebih dahulu, atau di dunianya diuji, dicobai dengan berbagai macam siksaan yang pedih, yang menyakitkan sebelum Allah mengampuninya. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Asakir, sebelum matinya akan dimatikan hatinya, wal'iyadu billah. Artinya beliau menyebutkan yang paling berbahaya dari, yaitu mencela para ulama. Maka di sini perkataan beliau, luhumal ulama'i masmumah, daging para ulama itu beracun. Kita dilarang menggunjing mereka, dilarang menggibah mereka. Karena kalau menggibah itu artinya memakan bangkai, daging bangkai saudaranya. Nah, kalau ini dagingnya beracun, artinya mematikan. Kita kalau membicarakan aibnya para ulama, maka akan menyebabkan kita bisa mati, yaitu hati kita, naudzubillah. Kalau hati itu telah mati, maka tidak bisa menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran meskipun itu bersumber dari sumber yang hak. Naam, nastamir. Iqra, man yaqra. سمعت الأعمش رحمه الله يقول كان أنس بن مالك رضي الله عنه يمر بي في طرفي النهار فأقول لا أسمع منك حديثا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى الحجاج حتى ولاك قال ثم ندمت وصرت أروي عن رجل عنه. وعن جميلة مولاة آنس قالت كان ثابت رحمه الله إذا جاء قال أنس يا جميلة ناوليني طيبا أمس به يدي. يا جميلة ناوليني طيبا أمس به يدي. فإن ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي حتى يقبل يدي أو يدي حتى يقبل يدي ويقول قد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك قال سمعت نافع بن جبير يقول لعلي بن الحسين رحمه الله غفر الله لك أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه، يعني زيد بن أسلم، فقال إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان حيثما كان. Dan dari Isa bin Yunus berkata, aku mendengar Al-A'mash
rahimahullah berkata, dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melewatiku di kedua tepi sungai di tengah siang hari. di tengah siang hari. Fa'aqul, maka aku berkata, tidaklah aku mendengar darimu sebuah hadis. Khodamta, bukan khodam itu di sini. Khodamta. Sedangkan engkau menemani Rasulullah SAW, kemudian engkau mendatangi Hajjaj sampai Hajjaj mengangkatmu menjadi wali. Hajjaj mengangkatmu menjadi wali. Maka berkata Anas, berkata Amash, atau Isa bin Yunus yang berkata, atau di sini Amash yang mengatakan, qala, berkata Anas, kemudian aku menyesal, fasirtu arwi an rajulin anhu, maka aku pun meriwayatkan dari seseorang darinya, yang meriwayatkannya dari Anas bin Malik. Ini tak terangkat. Dan dari Jamilah maulatu Anas, mantan budak Anas itu. Berkata dahulu Thabit rahimahullah, apabila datang, berkata Anas, ya Jamilah, nawilini, beri aku minyak wangi. Kamu subi jadi yang untuk aku usapkan ke tanganku. Yang aku usapkan minyak tersebut di tanganku. Maka sungguhnya anak Ummu Thabit tidaklah ridha sampai dia mencium tanganku. Dan berkata Anas, sungguh tangan Rasulullah SAW sungguh telah, bukan Anas yang mengatakan, tapi Ibnu Ummi Thabit tadi. Maka Ibnu Ummi Thabit berkata, sungguh terasa tangan Rasulullah SAW. Enggak. Qad massat yadu Rasulillah SAW. Qad massat yada Rasul. Tangannya Anas ini sudah menyentuh tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mencium tangannya Anas? Karena tangan Anas ini dulu telah menyentuh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku menciumnya itu. Yada. Qad massat yada Rasulillah SAW. Dan dari Abdurrahman ibni Habib bin Azdad berkata, aku mendengar Nafi bin Jabir berkata kepada Ali bin Husain rahimahullah, semoga Allah mengampunimu, engkau sayyidun nas wa afdaluhum, engkau tuannya manusia dan sebaik-baik antara mereka. Engkau datang kepada budak, kepada seorang budak, dan engkau duduk bersamanya, yakni Zaid bin Aslam. Maka Ali bin Husain berkata, sesungguhnya pantas, sungguhnya ilmu itu untuk harus diikuti bagaimanapun keadaannya, haitsu makana, dari arah manapun atau dari bentuk apapun. Nah, an Isa bin Yunus qala, diriwayatkan dari Isa bin Yunus, beliau berkata,
Sami'tu Al-A'mash rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Al-A'mash, yakni seseorang di kalangan tabi'in, ia berkata, kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yamurru bi fi tarafayn nahar. Pernah Anas bin Malik melewatiku di tengah siang bolong, fi tarafayn nahar, yaitu di siang hari yang tengah-tengah yang panas itu. Fa'agul, maka aku berkata kepada Anas, la asma' minka haditsan, sungguh aku belum pernah mendengar satu hadis pun darimu. Khodamta Rasulullah SAW, padahal engkau sudah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya engkau melayani Rasulullah SAW. Artinya bukan hanya melayani Rasulullah SAW, artinya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu engkau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Namun aku kok sampai tidak meriwayatkan satu hadis pun darimu. Tsumma jita ilal Hajjaj hatta wallaka, sampai engkau datang kepada Al-Hajjaj, yakni sampai datang kepada masanya Hajjaj, dan sampai Hajjaj mengangkatmu, yakni sebagai apa derajatnya. Qala, berkata Al-A'mash, tsumma nadimtu fasirtu arwi an rajulin anhu, kemudian aku menyesal, lalu aku hanya bisa meriwayatkan dari seseorang yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi tidak pernah bisa meriwayatkan dari Anas bin Malik. Maknanya Anas bin Malik seolah-olah enggan memberikan riwayat hadis kepada A'mash. Nah, diberi keterangan di bawah di sini. Di sini ada catatan kali, yahtamil, bisa jadi maksudnya anna Anas bin Malikin imtana'a min tahdithihi iqaban lahu wa ala su'i adabihi ma'ahu. Bisa jadi Anas bin Malik tidak mau meriwayatkan hadis kepada Al-A'mash sebagai hukuman kepada Al-A'mash karena sikap adabnya yang jelek kepada Anas bin Malik. Karena bersikap tidak adab kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Di sini Anas bin Malik bukan hendak menyombongkan, mendudukkan dirinya sebagai orang yang berilmu, akan tapi ingin mengajarkan seseorang itu dalam bersikap terhadap seorang yang berilmu, yaitu ilmunya yang ingin dia ambil, hendaknya dia juga menghormati kepada gurunya atau orang yang hendak dia ambil ilmunya. Falturra al-A'mash ba'da an nadima wa arafa annahu qad akhta'a fi haqqihi ay yarwi al-hadits anhu. Maka A'mash terpaksa setelah ia menyesal dan mengetahui bahwa ia telah melakukan hal yang salah terhadap hak diri Anas bin Malik, yaitu tidak menghormatinya, karena ucapannya itu menyakitkan. Engkau tidak pernah aku mendengar satu riwayat hadis pun darimu, padahal engkau sudah menemani Rasulullah SAW yang lama, dan engkau sampai pada masanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan ia sampai mengangkatmu, tapi engkau tidak pernah meriwayatkan. Nah, ini ucapan ini adalah su'u adabin, adalah adab yang jelek, perkataan yang menyakitkan kepada seorang yang berilmu, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu seolah-olah beliau menolak, tidak mau meriwayatkan hadis kepada Al-A'mash sebagai hukuman. Maka Al-A'mash terpaksa harus meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, yaitu sebagai bentuk penyesalannya dengan meriwayatkannya dari orang lain yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, tapi tidak bisa meriwayatkan langsung dari Anas bin Malik. Ayarwiyal hadis anu lakin biwasitati man yuhaditsu, akan tetapi dia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik melalui orang yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Jadi nggak bisa langsung, dan ini sebagai hukuman kepada diri beliau. Fafatahu uluwas sanadi, sehingga dia kehilangan ketinggian sanad di dalam periwayatan hadis. Ketinggian sanad itu ketika dia langsung bisa meriwayatkan dari sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang pertama kali mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia hidup semasa dengan sahabat ini, namun dia tidak bisa meriwayatkan dari sahabat tersebut, maka ini sungguh merupakan kekurangan dan merupakan cacat, bukan cacat dalam pengertian, tapi kekurangan derajat daripada sanad Al-A'mash.
Padahal beliau satu masa dan artinya berdekatan, tidak berjauhan dari Anas. Namun karena adabnya, jelek adabnya saat itu yang kemudian disesali, akhirnya beliau meriwayatkannya tidak bisa langsung kepada Anas bin Malik, tapi harus kepada orang yang meriwayatkan dari Anas. Jadi terpaksa meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik melalui orang lain, tidak bisa langsung. Ini menghilangkan ketinggian sanad. Wa yahtamil, atau ada kemungkinan yang kedua, annahu nadima ba'da an mata Anas bin Malikin, yakni ia menyesal setelah meninggalnya Anas bin Malik karena tidak bisa mendapatkan riwayat. Fasara yarwi amman sami'a minhu, sehingga ia hanya bisa meriwayatkan hadis dari orang yang mendengarnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan arti ala annahu yanbaghi li talibil ilmi anna idza ra'a min syaikhihi aw min man huwa a'lam minhu ma yuribuhu wa ma yunkiruhu ayattahima nafsahu wa ra'yahu wa yaltamisal udra li hadha syaikhi. Nah, ini adab di dalam menuntut ilmu dan adab terhadap orang-orang yang berilmu. Yahtamil, dan bisa saja maknanya mengandung kemungkinan arti dari ucapan A'mas itu adalah annau nadima, dia menyesal telah mengatakan hal yang serupa itu terhadap diri Anas. Nadima ba'da an mata Anas bin Malik, yaitu setelah meninggalnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau akhirnya memang tidak bisa lagi meriwayatkan dari Anas bin Malik secara langsung karena ucapannya itu. Fasara yarwi amman sami'a minhu, sehingga beliau hanya bisa meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik melalui orang yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi tidak bisa meriwayatkan langsung. Apa pelajaran yang penting di sini? Hadza yadullu ala annahu yanbaghi li talibil ilmi, ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu wajib baginya, selayaknya, sepatutnya, idza ra'a min syaikhihi aw mimman huwa a'lam minhu ma yaribuhu wa ma yunkiruhu, apabila dia melihat dari syekhnya sesuatu, yakni yang atau dari orang yang lebih alim daripada dirinya, sesuatu yang meragukan dirinya atau sesuatu yang dia ingkari, ayattahima nafsahu wa ra'yah, hendaknya dia menuduh, curiga kepada dirinya dan kepada pikirannya yang muncul di benaknya. Wa yaltamisal udra li hadza syekh, dan mencoba mencari alasan yang baik untuk syekhnya. Mafhum enggak? Contohnya gini, ketika A'mas ini melihat Anas bin Malik yang tidak pernah meriwayatkannya, hendaknya dia jangan mengatakan bahwa engkau ini gimana, engkau meriwayatkan dari Nabi, engkau adalah orang sahabat Nabi yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian lamanya, sampai engkau masuk ke masanya hajat dan mendapatkan kedudukan, tapi engkau tidak pernah meriwayatkan hadis kepadaku. Ini adalah su'u adabin. Hendaknya ketika dia mengetahui bahwa Anas belum pernah meriwayatkan hadis kepada dirinya atau belum pernah menyampaikan hadis kepada dirinya, hendaknya mencari alasan yang bisa melegakan hatinya dan tidak menumbuhkan kemarahan kepada gurunya. Yakni mungkin barangkali Anas bin Malik sibuk berdakwah sehingga tidak berkesempatan untuk menyampaikan satu riwayat, atau dia menuduh dirinya yattahim nafsah, hendaknya ia curiga kepada dirinya, barangkali sayanya yang kurang banyak berusaha mendekatkan diri kepada sahabat Anas bin Malik sehingga beliau tidak meriwayatkan, atau barangkali sikap saya kepada Anas bin Malik yang kurang patut sehingga beliau segan atau enggan meriwayatkan hadis kepadaku. Nah, ini yang harus diambil. Lihat bagaimana para ulama dulu bersikap keras kepada orang-orang yang dipandang akhlaknya tidak baik untuk tidak meriwayatkan kepadanya. Meskipun dia tidak berarti kemudian menutup ilmu, karena dia tetap bila ingin mencari ilmu akan bisa mencari jalur lain, seperti
A'mas yang akhirnya harus meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik melalui orang yang meriwayatkan darinya dan tidak bisa langsung meriwayatkan dari Anas bin Malik. Di sini faedah besar bahwa dibenarkan seseorang menolak untuk memberikan ilmu kepada orang yang dipandang seperti dipandang akhlaknya jelek atau digunakan untuk hal-hal yang kepentingan dirinya yang tidak memiliki kemaslahatan bagi umat dan agama dan sebagainya. Hadza wallahu taala a'lam. Kemudian wa an Jamilata maulata Anasin, diriwayatkan dari Jamilah mantan budak Anas. Qalat, Jamilah ini berkata, kana Sabit rahimahullah idza jaa, apabila Sabit ini rahimahullah datang, qala Anas, maka Anas berkata, ya Jamilah, nawilini tiban amussu bihi yadayya. Wahai Jamilah, berikan aku minyak wangi untuk aku usapkan pada dua tanganku. Fa inna bena ummi Sabitin la yarda hatta yuqabbila yadi. Karena sungguhnya ibnu ummi Sabit, ia la yarda hatta yuqabbil yadi, ia tidak mau kecuali mencium tanganku. Wa yaqul, dan dia berkata, qad massat yada Rasulillah SAW, tangan yang aku cium ini telah pernah menyentuh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas bin Malik sengaja meminyaki tangannya agar ketika dicium wangi. Karena yang datang ini ibnu ummi Sabit, maksudnya Sabit itu sendiri. Ibnu ummi Sabit maksudnya Sabit itu sendiri. Kalau datang dia selalu minta supaya mencium tangannya Anas, bukan karena tangannya Anasnya yang diinginkan, tapi karena tangan Anas bin Malik ini pernah menyentuh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan betapa mereka memuliakan para ulama. Di satu sisi maknanya tangan ini pernah menyentuh tangan Rasul, makna yang terkandung di dalamnya bahwa Anas bin Malik orang yang pernah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, maka sepatutnya lah untuk memuliakannya dengan cara mencium tangannya. Maka berdasarkan ini dibolehkan mencium seorang yang alim, yang kita mengenal alim. Dan saya pernah melihat videonya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengisi anak-anak muda. Dan ini anak-anak muda itu ketika datang mendekat kepada Syekh diberi hadiah karena bisa menjawab dengan benar. Kemudian anak ini mencium tangan Syekh, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan tangannya untuk dicium. Karena memang ada riwayat-riwayat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam fatwanya, bahwa ada riwayat-riwayat dari para salafus saleh yang mereka yakni mencium tangan dari para ulama diantaranya. Makanya dibenarkan untuk mencium tangan dari, yaitu dari orang tuanya dan dari orang-orang yang berilmu, yang mereka mengamalkan ilmu yang sesuai dengan sumber kebenarannya. Wal akhir, yang terakhir, wa an Abdurrahman ibni Habib ibni Azdak qala sami'tu Nafi' bin Jubairin yaqulu li Ali bin Husain ibni Al-Husain rahimahullah. Dari Abdurrahman bin Habib dari Azdak berkata, aku mendengar Nafi' bin Jubair, ia berkata kepada Ali ibn Husain rahimahullah. Ali bin Husain ini yaitu Ali bin Ali Zainul Abidin, cucu atau cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafi' bin Jubair ini berkata kepada Ali ibnu Husain, yang beliau ini seorang yang alim, faqih, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Ini ucapan yang mendoakan kebaikan. Anta sayyidun nas wa afdaluhum, engkau adalah manusia yang paling mulia dan paling utama dari mereka semua. Tadhhabu ila hadzal 'abdi fatajlisu ma'ah, apakah engkau duduk kepada budak ini, dan apakah engkau datang kepada budak ini dan duduk kepadanya? Yang dimaksudkan di sini Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini seorang yang alim, seorang yang berilmu, tapi dia adalah mantan budak. Faqala, maka berkata Ali bin Husain, innahu yanbaghi, sungguhnya Ali bin Husain yang ia adalah cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang saleh, yang alim, yang mukhlis, yang zahid.
Beliau pun tidak segan untuk duduk di majelis seorang yang berilmu yang ia kedudukannya sebagai budak atau mantan budak. Ini maka jangan memandang status seseorang, akan tetapi yaitu melihat kedudukannya di dalam keilmuan, ketaatannya kepada Allah. Maka orang yang memilih teman ataupun guru dari orang-orang yang mengambil ilmu dari sumber yang benar dan dia mengamalkannya, itulah yang patut untuk kita ikuti, dan tidak memandang apakah dia orang yang orang yang berketurunan terpandang ataupun sebagainya. Yang dipandang adalah ilmunya. Ketika ia berilmu dari sumber ilmu yang benar dan termasuk orang yang berakhlak mulia, yakni yang beramal dengan ilmu. Karena orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu pasti akhlaknya mulia. Kalau seseorang ia berilmu tetapi tidak berakhlak mulia, dia tidak beramal dengan ilmunya, yang itu tidak bisa diambil amalannya ataupun tidak diambil ilmunya. Nah, mau dilanjutkan? Khalas yakfina hadza wa naktafi wa nuwasil insyaallah fima ba'du. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.